Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Maharani dari kelas 03 GSDM 002 PGSD Universitas Pamulang. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA Biologi yang berjudul Sistem Rangka Manusia. Yang dimaksud dengan sistem rangka manusia dan bagaimana memahami rangka tubuh manusia itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika sistem manusia tidak memiliki tulang? Seperti gambar di samping, apa yang akan terjadi jika kamu tidak memiliki rangka seperti pada gambar ini? Dan sebutkan setidaknya 3 hal yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan jika tidak memiliki tulang. Hari ini, kamu akan dapat memahami komponen utama sistem rangka manusia, menjelaskan fungsi rangka, mengenali tulang tertentu dan perannya dalam tubuh. Tahukah kamu bahwa bayi terlahir dengan sekitar 300 tulang, tetapi orang dewasa hanya memiliki 206 tulang. Berapa tulang yang akan menyatu saat kita tumbuh besar? Sistem rangka, fungsinya adalah menjadi rangka bagi tubuh manusia. Di dalamnya terdiri dari tulang dan jaringan ikat, termasuk tulang rawan, tendon, dan ligamen. Tulang adalah jaringan hidup yang dilalui aliran darah. Tulang tersebut berubah dan berganti bentuk seiring pertumbuhan manusia. Menamai tulang manusia. Dapatkah kamu menunjukkan tulang mana yang dimaksud oleh nama-nama dalam label ini? Coba kerjakan sendiri tanpa merujuk sumber lain. Nanti kita lihat berapa banyak yang bisa kamu identifikasi. Yang pertama itu ada tulang patella, ada tulang tenggorokan, tulang belakang, tulang rusuk, humerus, pelvis, scapula, sternum, femur, radius, ulna, tibia, dan fibula. Menamai tulang manusia. Tahukah kamu bahwa tulang juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan 2 mineral, diantaranya kalsium dan fosfor. Mineral ini sangat penting agar saraf dan sel berfungsi dengan baik. Di dalam gambar di samping itu dijelaskan yang satu itu tengkorak, 2 tulang belakang, yang ketiga humerus, terus pelvis, femur, patella, fibula, tibia, ulna, radius, tulang rusuk, scapula, dan sternum. Jenis-jenis tulang. Tulang digolongkan berdasarkan bentuknya. Ada 4 jenis bentuk tulang, diantaranya yang pertama yaitu tulang femur atau tulang panjang dengan ciri bentuk silinder, berfungsi sebagai tuas dan turut menopang berat tubuh. Yang kedua ada tulang karpal atau tulang pendek dengan ciri kecil dan ringkas, dirancang untuk memberi kekuatan dan stabilitas. Jenis tulang yang ketiga yaitu tulang scapula atau tulang pipi dengan ciri permukaannya datar dan berfungsi sebagai perlekatan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu tulang belakang atau tulang irregular. Bentuknya kompleks, memiliki beragam fungsi seperti memberikan perlindungan dan topangan. Rangkuman pelajaran. Sebutkan tulang di bawah ini. Tulang jenis apakah itu dan apa fungsi utamanya? Rangkuman pelajaran ini, ingat bahwa tulang manusia dikelompokkan berdasarkan bentuknya dan jenis utamanya adalah tulang datar, tidak beraturan, pendek, dan panjang. Untuk gambar yang pertama yaitu sternum atau tulang dada atau datar, pelindungan jantung dan paru-paru. Gambar kedua pelvis atau panggul atau tidak beraturan,
perlekatan otot, dan yang ketiga tibia atau tulang kering atau panjang untuk penahan beban. Fungsi rangka sebagai penopang, membentuk dan menjaga tubuh. Tulang belakang misalnya membuat manusia dapat tegak. Tulang belakang orang dewasa rata-rata terdiri dari 26 tulang, sedangkan 24 rusuk tulang belakang, sakrum, dan tulang ekor. Nah, fungsi rangka selanjutnya yaitu ada proteksi. Proteksi tulang melindungi organ dalam, misalnya tengkorak melindungi otak, sementara tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tengkorak manusia terdiri dari 22 tulang yang menyatu. Tulang-tulang ini tidak dapat bergerak kecuali tulang rahang bawah. Fungsi rangka berikutnya yaitu gerakan. Tulang bekerja sama dengan sendi dan otot sehingga kita bisa bergerak. Saat berkontraksi, otot akan menarik tulang sehingga kita bisa berjalan, berlari, melompat, dan melakukan berbagai aktivitas. Tulang pada siku dan lutut disambungkan oleh sendi yang fleksibel. Berkat sendi inilah tulang dapat meluncur, berayun, atau berputar. Fungsi rangka juga bisa menghasilkan sel darah. Sel darah merah dan putih diproduksi di sumsum tulang. Zat lunak dan kenyal di bagian tengah tulang yang berongga. Pada orang dewasa, sebagian besar sel darah diproduksi di tulang belakang, pinggul, tulang rusuk, dan tulang dada. Namun, produksi sel darah pada anak-anak berlangsung di tulang panjang seperti tulang paha. Tulang dan fungsinya. Pilihlah satu tulang di antara semua yang telah kita pelajari hari ini. Kenapa tulang ini unik dan apa perannya dalam tubuh manusia? Tunjukkan jawabanmu kepada teman sebangku dan bersiaplah untuk mendiskusikannya di kelas. Rangkuman, rangka manusia berfungsi sebagai kerangka tubuh. Rangka terdiri dari tulang dan jaringan ikat. Jenis-jenis tulang. Tulang dalam tubuh manusia dikelompokkan menjadi tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Selanjutnya, fungsi rangka. Sistem rangka menopang tubuh, melindungi organ, memungkinkan gerakan, dan menghasilkan sel darah merah. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.